Mentalitas KW. Nah, Malaysia sudah siapkan alasan kalah dari Timnas Indonesia U23. Selamat malam pemirsa. Di tengah gegap gempita persiapan turnamen sepak bola Asia Tenggara, sebuah anomali justru menyeruak dari negeri jiran. Ketika tim-tim lain mengasah taktik dan memompa semangat, tim nasional Malaysia U23 tampaknya lebih sibuk membangun sebuah benteng. Bukan benteng pertahanan di atas lapangan hijau, melainkan benteng alibi yang kokoh di ruang media. Okey, dari segi mentaliti, dari segi keyakinan diri, itu adalah aspek utama. Kita tahu pertemuan Malaysia-Indonesia ni adalah lawanan yang akan dijangka mendapat tempuan yang amat tinggi lah. Kita tahu macam mana antara kita Malaysia dengan Indonesia, tetapi saya lebih fokuskan kepada yang penting perlawanan first game kita bertemu dengan Filipina. Laga belum dimulai, Timnas Malaysia U23 udah banyak alasan. Timnas Malaysia akan dipastikan melawan Timnas Indonesia di Piala AFF U23. Dan mereka sudah banyak memberi alasan padahal belum bertanding ya guys. Mereka bilang target Timnas Malaysia bukanlah di Piala AFF U23. Dan mereka tidak akan serius di Piala AFF U23 nanti. Padahal pemain Malaysia satu ini akan bersiap mengalahkan Timnas Indonesia katanya. Mereka akan menjadikan tekanan di GBK menjadi prestasi. Ini belum bertanding sudah banyak alasan ya guys. Di seandainya mereka ini kalah dengan Timnas U23 Indonesia, mereka beralasan ini bukan target mereka. Sebelumnya Timnas Indonesia pernah mengundang Malaysia untuk bertanding, tapi mereka menolak. Dan ini sudah ada alasan jika mereka kalah ya guys. Tulis di komen. Ya, genderang perang Piala AFF U23 bahkan belum ditabuh, namun Malaysia sudah menyicil alasan untuk sebuah kekalahan yang seolah mereka proyeksikan sendiri. Sebuah langkah prematur yang memicu satu pertanyaan besar. Apakah ini strategi atau sekadar bukti awal dari rapuhnya mentalitas juara? Sebuah pernyataan resmi yang dilontarkan dari kubu Harimau Malaya Muda terdengar seperti sebuah bisikan kepasrahan yang disamarkan sebagai kebijakan strategis. Apa isi bisikan itu? Mereka dengan lantang menyebut bahwa Piala AFF U23 bukanlah target utama mereka. Sekali lagi, turnamen regional yang mempertemukan gengsi negara-negara tetangga dianggap bukan sebuah prioritas. Ini bukan sekadar pernyataan, ini adalah sebuah premis yang sedang mereka tanam di benak publik. Sebuah jangkar pengaman yang bisa mereka tarik kapan saja jika kapal mereka karam di hadapan Garuda Muda. Sebuah skenario yang terlalu sempurna untuk sebuah kekalahan terhormat. Mari kita bedah lebih dalam logika yang terasa janggal ini. Sebuah tim nasional yang didanai oleh uang rakyat, membawa nama negara, mengenakan lambang kebanggaan di dada, berangkat ke sebuah turnamen internasional hanya untuk mengatakan kami tidak serius. Bayangkan seorang prajurit dikirim ke medan pertempuran dengan pesan dari jenderalnya, tenang saja, perang ini tidak penting. Ini adalah sebuah paradoks yang tidak hanya merendahkan esensi dari kompetisi itu sendiri, tetapi juga merupakan sebuah bentuk disrespect atau rasa tidak hormat yang terselubung kepada lawan-lawan mereka, termasuk dan terutama kepada Timnas Indonesia. Seolah-olah level permainan kita tidak layak untuk mendapatkan keseriusan penuh dari mereka. Ironisnya, di tengah orkestra alasan yang sedang dimainkan oleh para petinggi sepak bolanya, sebuah nada sumbang justru muncul dari salah satu penggawa mereka sendiri. Nada ini terdengar lebih berani, lebih menantang, dan anehnya bertolak belakang 180 derajat dengan narasi tidak serius yang sedang dibangun. Seorang pemain Malaysia dengan percaya diri mengklaim bahwa ia dan rekan-rekannya justru sangat siap untuk menghadapi Timnas Indonesia. Sebuah klaim yang terdengar gagah namun justru membuka kotak Pandora yang memperlihatkan betapa kacaunya komunikasi dan kesatuan visi di tubuh tim mereka. Siapa yang harus kita percaya? Sang manajer yang bermain aman atau sang pemain yang terlalu percaya diri? Pernyataan sang pemain ini menjadi semakin menarik ketika ia menyinggung soal Gelora Bung Karno. Ia sesumbar bahwa tekanan puluhan ribu supporter Indonesia yang akan memadati stadion jika laga digelar di sana justru akan menjadi pelecut semangat, sebuah panggung untuk meraih prestasi. Tunggu sebentar, jika turnamen ini bukan target, mengapa harus repot-repot memikirkan tekanan supporter?
Mengapa harus berkoar-koar ingin menjadikan tekanan sebagai prestasi? Ini adalah sebuah inkonsistensi yang fatal. Pernyataan ini secara tidak langsung mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia adalah laga yang sangat penting, sangat emosional, dan sangat mereka takuti, sampai-sampai faktor non-teknis seperti supporter pun sudah masuk ke dalam kalkulasi mental mereka. Penyebutan Gelora Bung Karno, GBK, sebagai panggung pembuktian justru menjadi bumerang psikologis bagi mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa aura magis stadion kebanggaan kita sudah menghantui pikiran mereka bahkan sebelum mereka menjejakkan kaki di Jakarta. Mereka tidak fokus pada taktik atau skema permainan Shin Tae-yong, mereka justru sudah membayangkan riuh rendahnya suara yang akan meneror mereka selama 90 menit. Ini bukan tanda keberanian pemirsa. Ini adalah tanda bahwa mereka telah membiarkan faktor eksternal menginvasi ruang mental mereka. Mereka mencoba terdengar gagah, namun yang kita dengar adalah getaran ketakutan yang coba mereka redam dengan kata-kata besar. Tentu saja, narasi lempar handuk sebelum berperang ini bukanlah sebuah anomali yang baru terjadi jika kita menilik rekam jejak mereka. Ingatkah Anda, pemirsa, ketika beberapa waktu lalu PSSI secara terbuka melayangkan undangan untuk sebuah laga persahabatan? Sebuah pertandingan yang bisa menjadi ajang uji coba yang sangat bermanfaat bagi kedua tim. Apa jawaban mereka? Penolakan. Berbagai alasan dikemukakan, jadwal padat, persiapan tim, dan 1001 dalih lainnya. Kini, ketika takdir di sebuah turnamen resmi mempertemukan kita, pola yang sama terulang kembali. Mereka tidak bisa menolak bertanding, maka yang mereka lakukan adalah menolak untuk serius. Sebuah pola penghindaran yang sudah sangat terbaca. Sikap ini, jika kita tarik ke dalam sebuah analisis yang lebih dalam, mencerminkan sebuah mentalitas yang kita kenal sebagai inferiority complex yang disembunyikan di balik topeng arogansi. Mengapa mereka perlu membangun narasi ini? Jawabannya sederhana, untuk mengelola ekspektasi dan melindungi harga diri. Jika mereka kalah dari Indonesia, sebuah kemungkinan yang tampaknya sangat mereka perhitungkan, mereka bisa dengan mudah berkata, tentu saja kami kalah, ini kan bukan target kami. Kami hanya bermain dengan tim lapis kedua. Namun jika keajaiban terjadi dan mereka menang, mereka akan membusungkan dada dan berkata, lihat, bahkan saat tidak serius pun kami bisa mengalahkan Indonesia. Sebuah strategi licik yang dirancang untuk menang dalam segala situasi di meja konferensi pers, bukan di atas lapangan. Inilah yang dalam ilmu psikologi komunikasi dikenal sebagai strategi preemptive excuse making atau penciptaan alasan preventif. Ini adalah mekanisme pertahanan diri dari ego yang rapuh. Mereka tidak cukup percaya diri untuk mengatakan, kami akan datang dan berjuang sekuat tenaga, karena konsekuensi dari pernyataan itu adalah tanggung jawab penuh atas hasil akhir. Mereka lebih memilih jalur aman, jalur pengecut dengan menciptakan jaring pengaman verbal. Mereka sedang bermain catur psikologis, namun sayangnya mereka lupa bahwa sepak bola dimainkan dengan kaki dan hati, bukan dengan lidah dan alibi. Mari kita bandingkan dengan sikap yang ditunjukkan oleh kubu Timnas Indonesia. Kesunyian, kesunyian yang produktif. Tidak ada pernyataan sombong, tidak ada sesumbar yang tidak perlu. Yang ada hanyalah fokus pada latihan, pemantapan strategi, dan kerja keras di lapangan. Inilah perbedaan fundamental antara mentalitas seorang pejuang sejati dengan mentalitas seorang yang sudah menyiapkan pidato kekalahan. Indonesia memilih untuk membiarkan kaki mereka yang berbicara, sementara Malaysia memilih untuk membiarkan mulut mereka yang bekerja lembur. Lebih jauh dari sekadar alasan, ada sebuah pesan tersirat yang jauh lebih menusuk di balik pernyataan turnamen ini bukan target utama tersebut. Pesan itu adalah sebuah anggapan remeh. Dengan tidak menganggap serius Piala AFF U23, mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa lawan-lawan di turnamen ini, termasuk Indonesia, tidak cukup bergengsi untuk memancing keseriusan mereka. Ini adalah puncak dari arogansi. Mereka lupa sejarah pertemuan kedua negara ini selalu panas, penuh gengsi, dan syarat emosi. Menganggap remeh laga melawan Indonesia sama saja dengan menyulut api di dalam sangkar Garuda yang sedang tertidur. Sebuah kesalahan fatal yang bisa membakar seluruh strategi mereka. Sekarang, mari kita bayangkan skenario pertandingan nanti. Setiap tekel keras dari pemain Indonesia akan dianggap sebagai permainan kasar karena kita tidak serius. Setiap serangan balik cepat dari Garuda Muda akan dimaklumi dengan pertahanan kami tidak siap karena ini bukan target.
Dan jika gol-gol bersarang di gawang mereka, narasi yang sudah mereka siapkan akan langsung bergaung, wajar kami hanya menurunkan tim pelapis. Mereka telah menciptakan sebuah realitas alternatif di mana kekalahan adalah sebuah kewajaran, bukan sebuah kegagalan, sebuah ilusi yang mereka ciptakan untuk menipu diri mereka sendiri dan mungkin para pendukungnya yang kurang kritis. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pendukung timnas Indonesia? Apakah kita harus terpancing dengan provokasi verbal ini? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak perlu membalas perang kata-kata mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam lautan alibi yang mereka ciptakan sendiri. Tugas kita adalah memberikan dukungan penuh, menciptakan atmosfer yang benar-benar membuat mereka sadar bahwa laga melawan Indonesia, dimanapun dan dalam turnamen apapun, adalah sebuah laga final. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa di hadapan merah putih tidak ada kata tidak serius. Setiap pertandingan adalah pertaruhan harga diri bangsa. Pada akhirnya, pemirsa, sepak bola adalah olahraga yang jujur. Lapangan hijau tidak akan berbohong. Selama 90 menit, semua alasan, semua alibi, semua strategi media akan luruh tak berarti. Yang tersisa hanyalah 11 pemain melawan 11 pemain. Yang tersisa adalah skill, determinasi, semangat juang, dan mentalitas. Dan disinilah kita akan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Apakah Harimau Malaya Muda benar-benar hanya seekor kucing rumahan yang takut bertarung, atau apakah Garuda Muda yang akan terbang tinggi menerkam mangsanya tanpa ampun? Jadi, saat peluit pertama nanti dibunyikan, kita tidak hanya akan menyaksikan sebuah pertandingan sepak bola U23. Kita akan menyaksikan sebuah pembuktian karakter. Kita akan melihat pertarungan antara persiapan yang matang melawan alasan yang usang. Pertarungan antara fokus dan distraksi. Pertarungan antara mentalitas pejuang dan mentalitas pecundang yang sudah dirancang bahkan sebelum kekalahan itu tiba. Malaysia sudah memberi kita puluhan alasan jika mereka kalah nanti. Mereka bilang ini bukan target mereka tidak serius dan lain sebagainya. Sebuah drama klasik yang selalu terulang.